Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min 'adzabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu wa mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ahabbahu wa nasarahu wa majjadahu wa wala amma ba'd. Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya muliakan, utamanya keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Lebih utama lagi jajaran direksi, staf dan kepala ruang beserta semua keluarga besar, para karyawan, karyawati Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Semua saya hormati, saya muliakan. Kali ini akan kami sampaikan sebuah tema yang berjudul kasih sayang. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala amalin in amiltumuhu tahabbu. Wa huwa ifsya'us salam." Al-hadis au kama qala. Artinya Nabi bersabda, kalian hai para umat Islam, hai para sahabatku, jangan berharap bisa masuk surga kecuali kalau kalian benar-benar beriman. Dan kalian jangan mengaku sebagai orang mukmin yang sebenarnya, kecuali kalau kalian saling mencintai antara satu dengannya, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Kemudian Nabi bersabda, apakah kalian tidak ingin aku beritahu suatu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian akan tercipta suasana saling mencintai, saling menyayangi. Tentu para sahabat menjawab, tentu Nabi, apa itu? Kami ingin mengetahui apa amalan yang apabila kami lakukan, kami akan saling mencintai dan menyayangi. Wahwa, kata Nabi, yaitu ifsya'us salam, menebar salam, menyampaikan salam, atau saling mendoakan supaya selamat, supaya sejahtera, supaya bahagia. Hadirin hadirat a'azzakumullah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi juga bersabda, la yadkhulul jannata illa rahim. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mempunyai kasih sayang, mempunyai perilaku sayang, mempunyai jiwa kasih sayang. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kulluna rahim. Wahai Nabi, tentu kami semuanya adalah orang-orang yang sayang, orang-orang yang mengedepankan kasih sayang. Qala, Nabi bersabda, laisa rahmata ahadikum nafsahu khosoh, walakin hatta yarhaman nasa ammah. Kata Nabi, bukan yang kami maksudkan dengan kasih sayang itu hanya menyayangi dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dan kelompoknya sendiri, tetapi sehingga juga menyayangi semua manusia. Tidak hanya menyayangi sesama mukmin muslim, tetapi juga sesama manusia. Wala yarhamum illallah, dan yang akan membalas kasih sayang mereka tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas apabila Nabi juga mengatakan, yambaghi lil muslimina an yakunu bainahum binasihati ba'dihim ba'dha wa tarahumihim bainahum kama sal udwil minal jasadi idza ishtaka ba'duhu tada'a jasadu kulluhu bisahari hatta yadhhabal alam min dhalikal udwi. Seharusnya orang-orang Islam antara mereka hendaklah saling berbuat baik antara satu dengan yang lain, saling menyayangi, mencintai. Tidak ubahnya seperti anggota badan. Apabila salah satu di antara anggota badan itu merasakan sakit, tentu anggota badan yang lain juga ikut-ikut merasakan. Setidaknya ikut terjaga di waktu malam.
sampai hilangnya rasa sakit itu. Subhanallah, betapa indahnya Nabi memberikan contoh tentang orang yang harus berkasih sayang antara satu dengan yang lain, dicontohkan seperti anggota badan. Maka apabila anggota badan yang satu tidak peduli dengan anggota badan yang lain, pasti anggota badan tersebut anggota badan yang palsu. Contohnya seperti orang yang tangannya dipotong kemudian diganti dengan tangan palsu. Ketika anggota badannya yang lain tuh merasakan sakit, tentu tangan tersebut diam saja. Maklum karena dia bukan tangan yang asli. Berarti bisa saja dikatakan kalau ada orang Islam menderita sakit atau tertimpa musibah misalnya, kemudian ada orang yang mengaku dirinya muslim, tapi dia tidak peduli dengan saudaranya tadi. Itu bisa juga dikatakan muslim yang tidak sebenarnya. Berarti muslim yang palsu. Hadirin hadirat, ada sesuatu yang menarik. Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ketika mengadakan patroli tengah malam, kebetulan beliau melihat sekelompok rombongan pengendara unta, nampaknya para pedagang, yang mungkin saking capeknya, saking ngantuknya, mereka tertidur dengan tidak memperhatikan barang bawaannya. Maka ketika Sayyidina Umar melihat mereka, beliau khawatir kalau barang bawaannya itu diambil oleh pencuri atau perampok. Karenanya langsung menemui sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tentu Sayyidina Abdurrahman bin Auf bertanya, "Malladzi ja'a bika fi hadis sa'ah ya Amin?" Wahai aminin, kenapa engkau datang tengah malam seperti ini? Sayyidina Umar mengatakan, "Marartu bi rafaqatin qad nazalat." Aku tadi melihat sekelompok rombongan pedagang yang berhenti di pinggir jalan. Dengan barang bawaannya tidak dijaga oleh satu orang pun di antara mereka. Bahkan dibiarkan saja terlepas. Fahadatsatni nafsi annahum idza batu namu fakhashitu alaihim syirk. Maka aku khawatir kalau mereka tertidur pulas, jangan-jangan nanti barang bawaan mereka diambil oleh pencuri. Karenanya fantolik bina nahruskum. Karenanya, hai Umar, hai Abdurrahman, aku ajak untuk menjaga mereka. Benarlah kedua orang ini menjaga dengan duduk agak jauh dari mereka tidur. Maka ketika sudah terdengar adzan subuh, Sayyidina Umar kemudian memanggil-manggil mereka, ya ahlar rafaqah, as-salah, as-salah, miror. Hai teman, hai saudara-saudaraku, bangun, ini sudah masuk waktu sholat. Diulang-ulang kata-kata itu, mengingatkan mereka untuk bangun dan sholat. Hatta idza ra'ahum taharraku, qoma faraja. Sehingga ketika Sayyidina Umar melihat mereka sudah bergerak, pertanda sudah mulai bangun, pulanglah kedua orang terhormat tersebut, yaitu Abdurrahman dengan Umar bin Khattab. Itu menunjukkan betapa pedulinya bahkan seorang raja sekalipun terhadap orang lain, lebih-lebih kepada rakyatnya. Betapa indahnya dunia ini apabila dihuni oleh orang-orang yang seperti itu. Penuh kasih sayang, penuh rasa peduli, dan hantar beni. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Hasan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Budala'u ummati la yadkhulunal jannah bi kasrati salatin wala syiyam." Para kekasihku yang dikenal dengan waliullah, itu indikasinya mereka bukan karena banyaknya sholat semata, bukan karena rajinnya puasa saja, tetapi walakin yarhamuhumullahu bisalamatis sudur. Mereka para wali mendapatkan
tempat yang mulia di sisi Allah. Bukan karena sekali lagi banyak sholat dan puasa, tapi karena hatinya bersih, hatinya lapang dada, berlapang dadanya, dan penuh kasih sayang kepada seluruh umat Islam, bahkan kepada sesama manusia, walaupun berbeda agama, selama mereka tidak memusuhi, selama mereka tidak memerangi umat Islam. Maka yang lebih menarik lagi adalah dikatakan bahwa setiap nabi pasti pernah mengalami menjadi penggembala kambing. Diungkapkan ma min nabiyyin illa waqad ra'a. Kata Nabi, setiap nabi pasti pernah mengalami menjadi penggembala kambing. Qalu ya Rasulullah wa anta qad ra'aita. Para sahabat mendengar sabda Nabi ini juga mengatakan, termasuk engkau wahai Nabi juga pernah mengalami menjadi penggembala. Naam, ya, fa'ana qad ra'aitu. Aku pernah menjadi penggembala. Kemudian sempat didiskusikan antara para ulama, kenapa mereka, para nabi, mengalami menjadi penggembala kambing. Ada sebuah analisis yang disampaikan oleh Syekh Samarqandi. Hikmah daripada semua itu adalah menunjukkan bahwa Allah sengaja menguji para nabi itu untuk diberi kesempatan untuk menjadi penggembala kambing atau setidaknya penggembala binatang ternak, untuk menguji, untuk melihat secara pasti apakah mereka para nabi punya sifat kasih sayang kepada binatang-binatang ternak yang digembalanya itu. Kalau dianggapnya berhasil, bisa mengurusnya dengan baik, maka mereka pantas kalau kemudian diangkat menjadi penggembala manusia. Pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, bi ayyi syai'in ittakhadtani safiya. Wahai Tuhan, kenapa engkau mengangkatku sebagai kekasih? Padahal aku tidak punya kelebihan apapun. Demikian tawadhu atau rendah hatinya Sayyidina Musa kepada Allah. Dan Allah ketika itu menjawab, birahmatika ala khalqi. Aku sengaja mengangkatmu sebagai kekasih. Bahkan aku sering mengajakmu bermukalama, berbicara. Itu tidak lain, birahmatika ala khalqi, karena engkau mempunyai kasih sayang kepada makhluk. Karena engkau mempunyai sifat belas kasihan kepada makhluk. Fa innaka kunta tar'a li Syu'aibin alaihi salam. Bukankah engkau pernah menjadi penggembala kambing-kambingnya Nabi Syu'aib? Dan apakah kamu tidak lupa, apakah kamu tidak ingat bahwa pada satu saat ketika engkau sedang menggembala kambing, tiba-tiba ada salah satu anak kambing yang terlepas. Kemudian larilah anak kambing itu. Dan engkau khawatir kalau anak kambing itu terperosok. Karena kamu melihat di sana ada jurang yang apabila dibiarkan kambing itu lari, maka akan terperosok jatuh ke dalam jurang. Maka karena rasa kasihanmu kepada anak kambing itu, engkau lari dengan cepat sehingga bisa menangkap kembali anak kambing itu. Tentu engkau sangat merasakan capek. Dengan terengah-engah engkau menangkap anak kambing itu dengan mengatakan, Ya miskinah, at'abtini wa at'abtu nafsa. Wahai kambing, engkau menderita, engkau lari tentu capek, engkau terengah-engah, aku pun juga capek. Sambil dengan penuh kasih sayang, anak kambing itu didekapnya, dielus-elus kepalanya, sambil mengatakan, aku juga capek, engkau pun juga capek. Dengan penuh rasa kasih sayang, Nabi Musa begitu mengelus-elus kepala anak kambing. Kemudian Allah berkata, Fabirahmatika ala khalqi istafaituka. Dengan kasih sayangmu kepada makhluk ciptaanku, yaitu salah satunya adalah anak kambing, maka
aku angkat engkau sebagai nabi, sebagai rasul. Bahkan aku angkat engkau sebagai nabi yang sering aku ajak bicara. Hadirin hadirat yang berbahagia, betapa mulianya apabila kita ditakdirkan oleh Allah dengan usaha untuk menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada sesama muslim. Bukan justru menjadi orang yang keras dan kejam kepada sesama. Seperti yang sering kita lihat di mass media, sering kita tonton di permukaan, di belahan bumi ini. Banyak orang yang dengan kejamnya rela, tega, membantai saudaranya sendiri. Hanya karena ingin mengejar sesuatu yang sesaat, rela harus berbuat sesuatu yang itu sangat-sangat bentangan dengan naluri kemanusiaan. Barangkali beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada akhir ceramah singkat ini adalah al-dzambu syu'mun ala ghairi fa'ili. Kata Nabi, dosa itu bisa membawa petaka atau membawa sial bagi orang lain, bagi orang yang bukan pelaku dosa itu. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi, dosa bisa menjadikan petaka bagi orang lain, yaitu in ayyarahu ubtuliya bihi, yaitu apabila orang mendengar orang lain berbuat dosa, kemudian dia mengolok-olok, mencaci maki, maka dia yang mengolok-olok akan diuji dengan dosa yang sama. Dia akan melakukan dosa yang sama, karena dia telah mengolok-olok orang lain ketika berbuat dosa. Wa ini tabahu, dan ketika ada orang lain menggunjingnya, asimah, dia tentu berdosa, karena menggunjing adalah perbuatan dosa. Wa in radiya syarakahu, dan apabila diam saja, tidak reaktif, tidak mengolok-olok, tidak juga menggunjing, tapi diam, syarakahu, kata Nabi, dia sama-sama berbuat dosa, karena dia membiarkan saudaranya berbuat dosa tanpa ada usaha untuk mencegah dan melarangnya. Dengan diamnya itu berarti dia ridho dengan perbuatan. Maka kata Nabi, syarakahu, dia sama-sama berbuat dosa karena membiarkan orang lain berbuat dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nabi dalam hadis yang lain bersabda, barangkali bisa menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Arba'un min haqqil muslimina alaika an tu'ina muhsinahum. Ada 4 hal yang seharusnya kita lakukan sebagai sesama muslim terhadap yang lain. Yang pertama, apabila kita melihat saudara kita berbuat baik, seharusnya kita dukung, kita bantu, kita respon, dan kita ikut mendukungnya. Wa antastaghfira limudnibim, sebaliknya, apabila saudara kita, sesama muslim, berbuat dosa, bukan kita cemooh, bukan kita caci maki, dan bukan pula kita gunjing, tetapi kita mohonkan ampun dia kepada Allah. Wa anta da'u limudbirihim, kalau juga kita mintakan ampun, tetap saja dia melakukan dosa, kita tidak cukup dengan memohonkan ampun, tapi kita ajak dia kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi, dengan penuh kasih sayang kita ajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Wa antuhibba taibahum, kalau kemudian dia bertobat, menyesali dan kembali kepada yang benar, maka tunjukkan rasa senang kita, rasa gembira kita karena melihat saudara kita telah kembali ke jalan yang benar. Itu semuanya disebut dengan an-nasihah, keinginan baik kita terhadap sesama muslim, dan itu juga termasuk bagian dari kasih sayang kita kepada sesama muslim, bahkan kepada seluruh manusia ketika saudara kita tersebut sedang khilaf, sedang berbuat dosa. Bukan kita cemooh, bukan kita caci maki, bukan pula kita gunjing, tetapi bukan juga kita diam, tetapi kita berusaha bagaimana supaya dia sadar dan kembali kepada yang benar,
sambil kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah dan mengampuni dosa-dosanya. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mari kita berdoa semoga kita tergolong orang-orang yang benar-benar mukmin, yang perilakunya adalah syarat dengan kasih sayang, sehingga kita diperkenankan untuk mendapat ridho Allah dan menjadikan kita diperkenankan memperoleh surga. Amin. Untuk itu, saudara sekalian, mari kita berusaha untuk selalu menyayangi, mencintai siapapun di antara saudara kita, tetangga kita, dan semua orang. Baik itu sesama muslim maupun sesama manusia. Karena semua orang ingin disayang, ingin dicintai, karenanya kita pun juga berusaha untuk seperti itu. Apalagi kepada para pasien yang tentu mereka sangat membutuhkan empati dari kita semuanya, para karyawan, para direksi, termasuk semuanya keluarga besar Rumah Sakit Ummul Islam Klaten harus penuh kasih sayang di dalam kita melayani mereka, mengurus kebutuhan mereka. Lebih-lebih kepada para dokter khususnya, harus ketika melayani dan juga kepada semua karyawan, perawat harus dengan penuh kasih sayang merawat mereka, melayani mereka, karena kasih sayang itu merupakan satu obat tersendiri. Dan barang siapa yang menyayangi sesama hamba Allah, Allah akan menyayangi pula. Semoga kita tergolong orang yang selalu memperhatikan persoalan kasih sayang, dan akhirnya menjadi orang yang disayang oleh Allah, dan akhirnya menjadi orang yang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila al-muttariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.